Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Septi Mardianingsi dengan nomor BP 2310241020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fotosintesis dan respirasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Syadiah Hasibuan, SP.MSI. Diawali dengan pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk membentuk karbohidrat atau glukosa dari bahan anorganik seperti CO2 dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Berikut adalah reaksi kimianya. CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. Selanjutnya, di fotosintesis ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang terbagi menjadi dua, reaksi non-siklik dan siklik. Reaksi non-siklik. Reaksi non-siklik dimulai dengan masuknya foton atau cahaya ke klorofil yang mengakibatkan elektron di klorofil tereksitasi ke aseptor primer, sehingga di klorofil sudah tidak ada lagi elektron, sehingga terjadilah fotolisis air di mana H2O dipecah menjadi 2H+ dan setengah O2. Setelah elektron masuk ke aseptor primer, maka terjadilah transport elektron. Elektron melewati plastoquinon, lalu melewati sitokrom kompleks dan melewati plastosinin, kemudian ke fotosistem 1. Nah, saat terjadi transport elektron ini terbentuklah ATP. Setelah elektron masuk ke fotosistem 2, elektron dieksitasi lagi ke aseptor primer, lalu terjadi lagi transport elektron melalui ferredoksin dan dibantu oleh enzim NADP+ reduktase untuk membentuk NADPH. Maka didapat hasil dari reaksi non-siklik ini yaitu NADPH, ATP, dan setengah O2. Selanjutnya itu ada reaksi siklik. Setelah elektron masuk ke fotosistem 2, elektron melalui lagi aseptor primer, kemudian bersiklus dengan ferredoksin dan sitokrom kompleks. Begitupun seterusnya, ia akan bersiklus di fotosistem 1 saja. Di reaksi siklik ini menghasilkan ATP. Nah, dilihat dari perbedaannya, reaksi non-siklik dan siklik dapat dibedakan atas 3, yaitu jenis fotosistemnya, produk yang dihasilkan, dan fotolisis air. Pada jenis fotosistem, reaksi non-siklik terjadi pada fotosistem 2 dan 1, sedangkan di siklik hanya terjadi di fotosistem 1. Dan dari produk yang dihasilkan, reaksi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan O2, sedangkan siklik hanya ATP. Dan dilihat dari fotolisis airnya, di reaksi non-siklik terjadi, sedangkan di siklik tidak terjadi fotolisis air. Setelah melalui reaksi terang, maka terjadilah reaksi gelap, di mana reaksi gelap terdapat siklus Kelvin. Siklus Kelvin diawali dengan pemfiksasian 3 atom CO2 oleh RuBP dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian CO2 berikatan dengan RuBP membentuk 6 molekul karbon. Karena 6 molekul ini tidak stabil, maka dipecah lagi menjadi 3 fosfogliserat, dan di sini dibutuhkan 6 ATP yang diubah menjadi 6 ADP, lalu berubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat, membutuhkan 6 NADPH menjadi 6 NADP+. Setelah menjadi 1,3 bifosfogliserat,
menjadilah gliseraldehida 3 fosfat atau 3-GP. Untuk menghasilkan glukosa hanya dibutuhkan 1, sedangkan yang 5 akan menjadi regenerasi untuk RUBP untuk siklus selanjutnya. Pada regenerasi RUBP ini dibutuhkan 3 ATP lalu diubah menjadi 3 untuk melakukan regenerasi ini dibutuhkan energi sebanyak 3 ATP lalu diubah menjadi 3 ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 glukosa itu dibutuhkan 2 siklus Kelvin. Selanjutnya itu ada fotorespirasi. Di saat suhu lingkungan meningkat, maka stomata akan menutup dan CO2 tidak dapat memasuki stomata, dan O2 dari reaksi terang banyak atau melimpah dan akan difiksasi oleh enzim Rubisco dan tidak menghasilkan gula. Lalu perbedaan tumbuhan C3 dan C4 dan CAM. Dilihat dari produk pertama fiksasi, tumbuhan C3 menghasilkan 3 fosfogliserat dan tumbuhan C4 menghasilkan oksaloasetat. Begitupun dengan CAM. Sedangkan saat bantuan enzimnya, tumbuhan C3 dibantu oleh RUBP dan tumbuhan C4 dengan enzim PEP karboksilase, dan tumbuhan CAM juga dengan PEP karboksilase. Sedangkan waktu tumbuhan C3 itu di siang hari dan tumbuhan C4 siang hari juga, kalau CAM di malam. Dilihat dari struktur daun yang terlibat, tumbuhan C3 di mesofil, tumbuhan C4 di mesofil dan selendang pembuluh, dan CAM di mesofil. Tempat berlangsungnya siklus Kelvin kalau di tumbuhan C3 itu dengan mesofil, tumbuhan C4 itu di selendang pembuluh, dan tumbuhan CAM di mesofil. Respirasi adalah proses tumbuhan menyerap oksigen dari udara untuk menghasilkan air karboksida. Respirasi adalah proses tumbuhan menyerap oksigen dari udara untuk menghasilkan air karbon dioksida dan energi untuk terus tumbuh dan berkembang. Energi yang dihasilkan adalah untuk aktivitas metabolisme tumbuhan itu sendiri. Rumus kimia dari respirasi adalah Z6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 atau oksigen menjadi 6CO2 ditambah dengan 6H2O dan menghasilkan 38 ATP atau energi. Alat respirasi tumbuhan yaitu ada daun, tepatnya di stomata. Di saat stomata membuka itu terjadi di siang hari, saat menutup di malam hari. Selain di daun atau stomata, alat respirasi tumbuhan juga ada di lentisel dan rambut akar. Respirasi itu ada 2, respirasi aerob dan anaerob. Perbedaannya itu kalau di aerob membutuhkan oksigen, kalau di anaerob tidak membutuhkan oksigen. Dan aerob berlangsung seumur hidup dan anaerob sementara. Di lokasi terjadinya aerob di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan di anaerob di sitoplasma saja. Energi yang dihasilkan oleh aerob sebanyak 36 ATP dan air, sedangkan hasil dari anaerob yaitu 2 ATP dan asam laktat serta etanol. Awal dari respirasi ini yaitu glukosa melalui proses glikolisis dipecah menjadi asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di 2 tempat, yaitu mitokondria dan sitoplasma. Setelah asam pirufat ini terbentuk, maka akan melalui proses dekarboksilasi oksidatif ke siklus Krebs dan rantai transfer elektron, serta di sitoplasma asam pirufat ini akan mengalami fermentasi yang akan menghasilkan asam laktat dan alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Tahap pertama yaitu glikolisis. Glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat membutuhkan 2 ATP dan 2 NADH. Berikut adalah prosesnya. Glukosa membutuhkan 2 ATP dan diubah menjadi 2 ADP menjadi gliseraldehida 3 fosfat, membutuhkan NADP+ berubah menjadi NADH dan menjadi asam 1,3 bifosfogliserat, membutuhkan 2 ADP dan menjadi 2 ATP, lalu menjadi 2 asam pirufat. Tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, 2 asam pirufat tadi berubah menjadi 2 asetil-CoA yang menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2.
Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Di siklus ini asetil-CoA menghasilkan 2 FADH2, 6 NADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Jadi glikolisis ini menghasilkan sebanyak 30 ATP, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 4 ATP, siklus Krebs ini menghasilkan 4 ATP, jadi total semua energi yang didapat adalah 38 ATP. Respirasi anaerob disebut fermentasi, yaitu proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Fermentasi pada tumbuhan menghasilkan alkohol atau etanol. Pada saat glikolisis, glukosa membutuhkan 2 ATP dan diubah menjadi 2 ADP. Lalu membutuhkan 2 NADP plus diubah menjadi 2 NADH, lalu 4 ATP diubah menjadi 4 ADP menghasilkan asam pirufat, lalu masuk ke dekarboksilasi oksidatif, mengeluarkan 2 CO2, lalu mengubah NADH menjadi NADP plus, lalu menjadi etanol. Ini di fermentasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.